Halo, selamat malam. Masih bersama Hengki di Ngobraspol Channel. Bumper ini mengisahkan duo pertemuan Sibara di Kalimantan Barat. Cukup menarik. Beliau adalah Puang Bro, yaitu Bapak Bride Alorante. Beliau adalah seorang senior PLT, Ketua KBP Polri Kalimantan Barat. Yuk kita simak selanjutnya bersama Puang Bro Channel. Masih bersama Hengki Maukardang. Bride S. Alorante, Puang Bro Channel. Oke. Nah, tadi kesebut nih Ketua Kepala PU. Nah, kita kulik yuk. Prestasi apa dan pernah menjabat apa? Langsung aja nih. Silakan Ketua. Karirnya loh. Saya bukan prestasi sebenarnya, semuanya itu karena kebaikan dan kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yesus Kristus. Betul. Yang memberi kesempatan terjadi kepala dinas di Kalbar ini malah. Ya, Keren. biasanya, ya umumnya kepala dinas PU itu, ya, baik di kabupaten atau di apalagi di provinsi, kecuali Papua ya. Biasanya putra daerah. Nah, ini tembus. Biasa putra asli daerah. Saya sendiri juga kadang-kadang berpikir begitu besar kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga saya diperkenankan menjadi kepala PU di Kalimantan Barat ini. Tahun berapa Ketua? Tahun 2000, kurang lebih 2015 sampai 2017 akhir, kurang lebih sebelum saya mengundurkan diri. Kalau orang lain Bertahan, boleh membayar sesuatu atau melakukan sesuatu untuk jadi kepala PU, saya malah mundur jadi kepala PU. Asal mundur itu rahasia pribadi, ya tidak perlu diungkapkan. Apakah ini dompet atau suitcase-nya orang Toraja asli, namanya sepu ini. Keren. Sepu artinya ini kantong kecil untuk menyimpan rokok bagi yang laki-laki, menyimpan sirih bagi yang perempuan dan permen etnis dari Toraja. Ya. Lanjut Ketua. Jadi saya berpendidikan mulai dari SD sampai 3 kali baru tamat. Iya, pindah. Namanya anak polisi, namanya anak kolong. Yes, ya, betul. Pindah ya. SD saya 3 kali. Kelas 3 saya pindah ke Makassar, ya. Ke Palopo, Sinjai dan lain sebagainya ya. Kabupaten setelah jadi Kapolres dan terakhir Wakapolri ya. Jadi dan ayah saya meninggal pada saat masih menjalankan tugas karena kecelakaan. Pada umur yang masih muda untuk ukuran seorang perwira polisi. Jadi saya singkat cerita saya tamat SMA 2 Makassar dan melanjutkan ke Politeknik PU ITB. Wow, anak ITB. Ya, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kemudian saya melanjutkan S1 dan kemudian S2 saya ambil di Belanda. S2 itu spesialisasi di Belanda, setara S2 di IHE Delft, Infrastruktur and Hydraulic Engineering, Delft Belanda. Jadi Delft itu kota kecil di antara Rotterdam dan Amsterdam. Wah, sangat indah. Sampai bawa sepeda ini. Ya, saya punya sepeda. Saya punya sepeda diesel. Ori keren. Ori keren, ya. Bagi teman-teman dan sahabat Puang Bro dan Obraspol bisa menyaksikan dan bisa mengendarai sepeda asli dari Belanda. Saya bawa dari Belanda itu. Keren itu. Tahun 2001. Saya juga S2 di manajemen, master manajemen dan master teknik di Universitas Tanjung Pura sini, di negeri sini. Jadi luar biasa. Sesuatu yang sangat indah pemberian Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga saya bisa melakukan itu. Dan saya pernah menjadi kepala pengairan di Kabupaten Landa di bawah kepemimpinan di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Cornelis, MH, notabene bupati dan mantan gubernur. Beliau itu 2 periode bupati Landa, 2 periode gubernur Kalbar. Dan polisi.
Oh, anak polisi. Weh. Anak polisi lagi. Ya. Jadi beliau itu ketua PD, ya, yang pengurus pertama. daerah. Yang pertama bukan? Yang pertama Yang pertama ya? pengurus daerah 15 Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Cornelis MH, yang saya menganggap beliau seorang pemimpin yang baik, seorang guru yang mulia, seorang ayah atau orang tua yang sangat bertanggung jawab. Saya menganggap beliau itu ya segala-galanya. Siap. Hanya Tuhan yang melebihinya. Yes. Orang tua saya belum tentu setelaten itu menjaga dan mendidik saya. Saya akui itu ke kepribadian beliau. Dan saya sangat berterima kasih untuk beliau dan seluruh keluarganya yang menganggap saya juga sebagai keluarga. Ya. Itu luar biasa. Yang saya tidak bisa punya. Dan kembali lagi, dari perjalanan sekolah saya itu, akhirnya saya mengikuti, saya tidak ditunjuk. Ya. Saya mengikuti fit and proper test. Ya, tidak. Ya, jadi dalam penunjukan eselon 2, eselon 1. Waktu itu ada peraturan dari Menpan bahwa semua yang eselon 2, eselon 1 harus ikut fit and proper test. Wajib. Ya, wajib. Dengan berbagai urutan seleksinya. Dan saya masuk 3 besar. Wow. Dan kemudian diumumkan bahwa 3 besar itu urutannya ini, nilainya ini, dan saya ranking 1. Tapi itu juga tidak menentukan bahwa karena 3 besar oleh gubernur, wali kota, atau pemimpin departemen, kementerian saat itu bisa saja memilih salah satu dari 3 besar itu, bisa. Asal tunjuk aja ya? Ya, bukan asal tunjuk. Berdasarkan 3 teratas diberi hak prerogatif, diberi hak khusus pada pimpinan instansi atau pimpinan daerah untuk menentukan siapa yang dianggap bisa bekerja sama dengan beliau. Ya tentu saja saya anak polisi, beliau anak polisi, dan saya ranking 1, ya beliau memilih saya. Terima kasih Pak Cornelis. Ya. Bisa kita podcast dong. Ya? Bisa kita undang ke sini. Oh iya, kita akan undang beliau kalau beliau berkenan. Tapi mudah-mudahan nonton. Iya, berharap sekali. Atau mungkin kita datang ke kediaman beliau, karena beliau sekarang ini juga kebetulan ada di Jakarta. Bukan, ada di Pontianak. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPR RI. Wow, luar biasa. Setelah 2 periode Bupati Landak, 2 periode Gubernur Kalbar, dan sekarang jadi anggota DPR RI Komisi 2. Dan tepat sekali tempatnya beliau. Keren. Jadi itu dan setelah itu saya menjalani jadi kadis PUPR di Kalbar selama 2 tahun, dan saya mengundurkan diri pada zaman Pak Gubernur sekarang, yaitu Pak Sutarmiji. Oh. Ya. Terima kasih juga kepercayaan Pak Tarmiji. Luar biasa prestasi yang diraih oleh Uang Bro. Jadi anak polisi bukan kaleng-kaleng. Iya pasti. Anak polisi bukan kaleng-kaleng. Semangatnya, jiwa korsanya, apalagi dari Porong. Dari Porong, sama. Oh, saya Porong juga. Ya, ada juga teman kita yang di Batan Sekjen dan sekarang Waksekjen, Paul Oro. Anak Porong juga bapaknya. Kenal sama bapak saya juga. Kepala bidang SDM, Hasudungan, Oh ya. Itu juga bapaknya Paul dari Porong. Ya. Jadi jiwa korsanya tetap ada. Luar biasa. Jadi kita bukan membedakan. Ya, tidak ada. Maksudnya kita reuni. Reuni ya. Jadi kita dengan semangat korsa. Ayo Porong, gitu. Jadi saya kesini jiwa korsa saya meletup-letup. Ya. Diundang beliau berangkat. Ya. Nomor sekian lah kalau yang untuk itu. Oke, masih penasaran? Kita klik.